Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Alwi Wicaksono, kelas 12 MIPA 2, absen 1. Saya akan memaparkan materi tentang enzim. Dalam bab enzim dapat dibagi menjadi 6, yaitu klasifikasi enzim, komponen enzim, penyusun enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, penghambat kerja enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pengertian enzim sendiri yaitu senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Contohnya enzim amilase, maltase, lipase. Yang pertama, klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan tempat kerjanya dan berdasarkan tipe reaksi yang dikatalis. Berdasarkan tempat kerjanya dibagi menjadi 2, yaitu enzim intraseluler dan ekstraseluler. Enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel, contohnya katalase. Enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerja di luar sel, contohnya adalah enzim pepsin, renin, dan lipase. Berdasarkan tipe reaksi yang dikatalis dibagi menjadi 6, yaitu oksidoreduktase dengan cara oksidasi dan reduksi. Yang kedua, transferase dengan cara pemindahan gugus. Yang ketiga, hidrolase dengan cara hidrolitik. Yang keempat, liase dengan cara pemutusan atau dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap. Yang kelima, isomerase dengan cara geometrik atau struktural. Yang keenam, ligase dengan cara penyatuan dua molekul dengan hidrolisis. Yang kedua, komponen penyusun enzim. Enzim yang lengkap tersusun dari senyawa protein atau yang disebut apoenzim dan non-protein yang disebut gugus prostetik. Gugus prostetik dapat berupa ion anorganik maupun senyawa organik kompleks. Yang berasal dari ion anorganik disebut kofaktor, sedangkan dari senyawa organik kompleks disebut koenzim. Yang ketiga, sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim memiliki sifat seperti protein, yaitu mengumpul saat dipanaskan atau dapat mengalami denaturasi. Yang kedua, bekerja secara spesifik, yaitu enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Yang ketiga, enzim bersifat katalis, yaitu enzim hanya mengubah kecepatan dengan menurunkan energi aktivis. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali. Yang kelima, enzim bekerja bolak-balik atau 2 arah. Artinya enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan dapat menyusun senyawa itu kembali. Yang keempat, cara kerja enzim. Ada 2 teori yang menjelaskan tentang kerja enzim terhadap substrat. Yang pertama, teori gembok dengan anak kuncinya. Teori ini mengharuskan substrat memiliki bentuk molekul yang sesuai. Enzim akan bergabung dengan membentuk ikatan kompleks bagaikan gembok dengan anak kuncinya. Namun bila substrat belum cocok, tidak akan terjadi ikatan kompleks. Yang kedua, teori kecocokan induksi. Teori ini membentuk sisi aktif enzim akan termodifikasi melingkupi substrat sehingga terbentuk ikatan kompleks antara enzim dengan substrat. Setelah produksi terlepas, sisi aktif akan kembali semula. Kelima, penghambat kerja enzim dapat dibedakan menjadi 2, yaitu inhibitor irreversibel dan inhibitor reversibel. Inhibitor irreversibel adalah enzim berikatan secara kovalen sehingga mempunyai ikatan yang kuat dan tidak dapat terlepas. Hal itu menyebabkan enzim menjadi tidak aktif dan tetap dapat kembali semula. Dan yang kedua, inhibitor reversibel berikatan secara lemah, artinya dapat terlepas kembali sehingga kembali semula. Inhibitor reversibel dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Yang kedua, pH. Yang kedua, inhibitor. Yang keempat, aktivator. Yang kelima, konsentrasi enzim. Dan 6, konsentrasi substrat. 7, zat hasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.